Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, tak terasa sekarang kita berada di hari ke-12 pada bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk kesempatan emas yang tidak seharusnya dilewatkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas ibadah kita lahir dan batin. Mari kita hidupkan hari-harinya dengan cara mengoptimalkan ibadah di bulan penuh berkah ini. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang 13 ini kita akan bahas aturan sinus. Aturan sinus digunakan untuk menghitung panjang sisi atau bersudut sudut pada segitiga sembarang. Karena pada segitiga sembarang tidak bisa kita terapkan konsep perbandingan trigonometri. Jadi digunakanlah aturan sinus. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah tentunya setelah Anda sekalian mendengarkan penjelasan secara singkat atau mungkin setelah kalian membaca buku, maka kalian diharapkan bisa menentukan panjang sisi dan sudut lainnya pada segitiga sembarang dengan menggunakan aturan sinus. Perhatikan segitiga ABC yang mana sudut A-nya ini sama dengan sudut alfa, sudut B sama dengan sudut beta, sudut C sama dengan sudut gamma. Kemudian A kecil sama dengan panjang sisi BC. Ingat, penamaan panjang sisi itu menggunakan huruf kecil dari titik sudut di depannya. Di depan sudut A itu sama dengan BC, maka inilah A kecil. Di depan sudut B adalah AC, maka sama dengan B kecil. Di depan sudut C adalah AB, sama dengan C kecil. Jadi sekali lagi, penamaan segitiga, penamaan panjang sisi suatu segitiga itu bisa menggunakan huruf kecil dari titik sudut di depannya. Kemudian, pada kesempatan ini, kita tidak akan bahas bagaimana cara menemukan rumus aturan sinus karena waktu yang sangat singkat, sehingga kami langsung berikan rumusnya. Perhatikan rumusnya berdasarkan segitiga di samping. Pada segitiga ABC dengan sisi A, ini A kecil, B kecil, dan C kecil, serta sudut alfa, beta, dan gamma berlaku A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Jadi sederhana, gampang sekali. Yaitu A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Itu gampang sekali. Atau boleh juga A per sin alfa A, B per sin beta sama dengan C per sin C. Boleh, tidak masalah. Kemudian, aturan sinus dapat digunakan dalam perhitungan pada segitiga jika diketahui. Yang pertama, dua sisi dan satu sudut di depan salah satu sisi. Ini untuk menentukan sudut lainnya. Kemudian, dua sudut dan satu sisi untuk menentukan sisi lainnya. Jadi, kalian harus perhatikan bahwasanya aturan sinus ini bisa digunakan bila memenuhi dua syarat. Yang pertama, dua sisi dan satu sudut di depan satu sisi. Kemudian yang kedua, dua sudut dan satu sisi. Bila mana ini tidak terpenuhi, maka aturan sinus tidak bisa digunakan dalam perhitungan mencari panjang sisi atau besar sudut pada segitiga sembarang.
Jadi sekali lagi, mohon Anda sekalian perhatikan ini syarat-syarat kapan aturan sudut bisa digunakan. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soalnya. Tentukanlah panjang sisi A dari gambar di bawah ini. Di segitiga ABC, yang mana besar sudut A-nya 45 derajat, kemudian besar sudut B-nya 30 derajat, kemudian panjang AC atau B kecil sama 5 cm. Diminta mencari panjang A kecil atau panjang sisi BC. Nah, dari gambar ini kita lihat persamaan yang bisa digunakan. Lihat, perhatikan apa-apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah dua sudut dan satu sisi. Berarti kita gunakan konsep yang pertama tadi. Berarti aturan sudut bisa digunakan. Bagaimana persamaannya adalah? Persamaannya adalah A per sin A. Kemudian sama dengan B per sin B. Kenapa kita tidak menggunakan C per sin C? Karena panjang sisi-sisinya belum ada. Meskipun sudut C bisa kita cari, bisa, tapi panjang sisi C-nya belum ada. Di sini kita mencari panjang sisi A. Berarti persamaannya adalah A per sin A atau A per sin alfa sama dengan B per sin beta atau B per sin beta. Kita lihat. Nah, kita peroleh A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Kemudian alfanya adalah 45 derajat, kemudian betanya 30 derajat, kemudian panjang B-nya 5 cm. Maka tinggal kita ganti. Berarti A per sin 45 derajat sama dengan 5 per sin 30 derajat. Kemudian kita tahu bahwasanya sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Kemudian sin 30 derajat sama dengan 1 per 2. Jadi kita peroleh A per 1 per 2 akar 2 sama dengan 5 per 1 per 2. Kemudian kita sederhanakan. Bagaimana sederhanakan? Maka kedua ruas ini penyebutnya kita bagi sama-sama dengan 1 per 2. Berarti setengah akar 2 dibagi 1 per 2. Di sini juga setengah dibagi 1 per 2. Kita akan peroleh A per akar 2 sama dengan 5 per 1. Kenapa? Karena setengah akar 2 dibagi setengah sama dengan akar 2. Kemudian setengah dibagi setengah sama dengan 1. Sehingga kita peroleh A per akar 2 sama dengan 5 per 1. Kemudian bagaimana cara mencari panjang A? Maka dengan cara kita kali silang, yaitu A dikali 1 sama dengan 5 kali akar 2. Kita peroleh A kali 1 sama dengan 5 kali akar 2. A kali 1 sama dengan A. 5 kali akar 2 sama dengan 5 akar 2. Jadi panjang sisi A-nya sama dengan 5 akar 2 cm. Ini sangat mudah. Tinggal ikuti rumus yang sudah diberikan. Barakallahu fikum. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm, BC 3 akar 6 cm, dan besar sudut BAC 60 derajat. Tentukanlah besar sudut ABC. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Langkah pertama itu kita buat gambar segitiga ABC. Kemudian kita tentukan di mana 6, di mana 3 akar 6, dan di mana 60 derajat. Nah, ini kita gambar. Terdapatkan segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat. Kemudian panjang AB 6 cm, panjang BC 3 akar 6 cm. Kemudian berdasarkan gambar yang diketahui ini, kita menggunakan kaidah yang mana? Ternyata kita menggunakan kaidah yang kedua. Itu apa? Diketahui dua sisi dan satu sudut di depan sisi. Maka
kita bisa selesaikan dengan aturan sinus. Bagaimana bersamanya? Bersamanya adalah yaitu A per sin alfa, kemudian C per sin gamma. Kemudian, kenapa tidak langsung menggunakan persamaan B per sin beta? Karena panjang sisi AC atau B-nya belum ada. Jadi, belum bisa kita gunakan meskipun itu yang ditanyakan. Jadi, kita persamaan yang sudah diketahui. Nah, yang itu adalah B per sin A, kemudian C per sin C. Atau boleh juga tadi seperti rumus A per sin alfa sama dengan C per sin gamma. Nah, ini rumusnya. A per sin alfa sama dengan C per sin gamma. A per sin alfa sama dengan C per sin gamma. Nah, kemudian sama. Itu A-nya adalah 3 akar 6. Kemudian alfanya 60 derajat. Kemudian C-nya 6. Bisa kita mencari panjang, bisa mencari sin gamma. Kemudian sin 60 derajat itu berapa? Itu sama dengan setengah akar 3. Berarti 3 per akar 6 sama dengan setengah akar 3 sama dengan 6 per sin gamma. Sama, bagaimana cara raka? Dengan kali silang, yaitu 3 akar 6 dikalikan sin gamma sama dengan 6 dikalikan setengah akar 3. Kita peroleh. Nah, 3 akar 6 sin gamma sama dengan 6 kali setengah akar 3. 6 dikalikan setengah akar 3 sama dengan 3. Kenapa? 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, 6 kali setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3. Kemudian, bagaimana cara kita mencari sin gammanya? Maka 3 akar 6 ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita bagi dengan 3 akar 6. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 3 akar 6. Kita peroleh 3 akar 6 sin gamma sama dengan dibagi 3 akar 6 sama dengan 3 akar 3 dibagi 3 akar 6. Ingat, kedua ruasnya harus pembaginya sama. 3 akar 6 sin gamma dibagi 3 akar 6 sama dengan sin gamma. 3 akar 3 dibagi 3 akar 6 sama dengan akar 1 per akar 2. Dari mana? 3 bagi 3, 1. Akar 3 bagi 3 sama akar 3 bagi akar 3 sama dengan akar 1. Akar 6 bagi akar 3 sama dengan akar 2. Sehingga kita peroleh sin gamma sama dengan akar 1 per akar 2. Akar 1 nilainya adalah 1. Sehingga diperoleh sin gamma sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 bentuk lainnya setelah sederhanakan sama dengan 1 per 2 akar 2. Kemudian pertanyaannya, sin berapa yang nilainya sama dengan 1 per 2 akar 2? Yaitu sin 45 derajat. Berarti gammanya adalah 45 derajat. Kita dapatkan di sini sin A, sudut A-nya 60 derajat, sudut C atau gamma 45 derajat, maka bisa kita cari sudut ABC atau sudut B atau sudut beta dengan menggunakan konsep bahwasanya jumlah besar sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Berarti sudut BAC atau sudut beta atau sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat tambah 45 derajat. 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 105 derajat. Berarti besar sudut ABC atau sudut beta atau sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 105 derajat, itu sama dengan 75 derajat. Jadi, besar sudut ABC atau sudut B atau sudut betanya adalah 75 derajat. Demikianlah cara penyelesaian dari permasalahan ini.
Semoga dengan dua contoh dari aturan sinus ini, Anda sekalian bisa mengerti, bisa paham, dan tentunya bisa digunakan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, setiap pertemuan diberikan penugasan. Tugasnya hanya satu, yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC 8 cm, besar sudut ABC sama dengan 45 derajat, dan besar sudut CAB 60 derajat. Tentukanlah panjang sisi BC-nya. Jadi Anda sekalian, setelah Anda sekalian mendengarkan video penjelasan singkat ini, kemudian Anda langsung kerjakan tugasnya. Ingat, jangan suka menunda pekerjaan. Ada kesempatan waktu, kerjakan segera. Dan sekali lagi, bagi Anda sekalian yang tidak mengumpulkan, maka tentunya nilai Anda tidak ada. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.